Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-Syekh Ahmad al-Marzuki al-Maliki al-Makki wa fadilatu Syekh Hisham al-Kamil Hamid Musa al-Azhari hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima wa bimasyayikhihima fid daraini amin. Insyaallah tentang Nabiyuna Yusuf alaihi salam. Tafsilu 25 lazim kulla mukallafin fahaqqiq waqtanim hum adamun idris nuhun huduma salih wa ibrahim kullun muttaba. Ibrahim sudah, Lut wa ismailu ishaqu kadha ya'qubu yusufu wa ayyubu ihtada Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaimanu Taba. Baik. Ma'a qissati nabiyina Yusuf alaihi salam. Yusuf adalah bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Yusuf bapaknya adalah bernama Ya'qub, bapaknya lagi namanya Ishaq, bapaknya lagi namanya Ibrahim. Bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, bapaknya kakek Nabi. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Al-Karim ibnul Karim ibnul Karim ibnul Karim. Orang mulia, anaknya mulia, anak dari orang mulia, anak dari orang mulia, yaitu Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim salawatullahi alaihim. Itu adalah sabda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusuf dilahirkan di negeri Syam. Yusuf dilahirkan di negeri Syam. Nabi Yusuf punya ayah yang namanya Ya'qub. Beliau terkenal dengan juga bisa mentafsirkan mimpi, tapi orang-orang lebih mengenal Nabi Yusuf alaihi salam sebagai seorang nabi yang memiliki kelebihan mentafsirkan mimpi. Itu juga termasuk turunan daripada ilmu ayahnya yang bernama Ya'qub alaihi salam. Jadi Ya'qub dan Yusuf juga memiliki kelebihan yang sama yang diturunkan oleh Allah, yaitu mentafsirkan mimpi. Bahwa suatu ketika Nabi Yusuf alaihi salam pernah diberi mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada 11 bintang dan matahari beserta bulan itu semuanya bersujud kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Maka ketika beliau mimpi tersebut, bangun dari mimpinya, segera beliau menceritakan mimpinya kepada ayahandanya yang bernama Ya'qub alaihi salam. Oleh karena Ya'qub juga ahli mimpi, maka wasiat daripada ayahnya, beliau berkata, tolong jangan ceritakan mimpi kamu ini kepada saudaramu. Tolong, karena Nabi Ya'qub alaihissalam tahu apa yang dimaksudkan dalam mimpi Yusuf alaihissalam. Yusuf beserta saudara-saudaranya. Jadi Ya'qub alaihissalam, sebagaimana yang dijelaskan pada minggu yang lalu, beliau itu memiliki anak yang banyak. Ya'qub itu menikahi 2, Lia dan juga Rahel. Dari Rahel inilah Nabi Ya'qub mendapatkan keturunan yang bernama Yusuf
dan Binyamin, dan dari yang lainnya banyak lagi anak-anaknya. Maka dari itu dikatakan bahwa Nabi Yusuf memiliki, ya, sama Nabi Yusuf adalah 12 bersaudara. Hanya saja Nabi Yakub alaihissalam, ayahnya itu sangat cinta kepada Nabi Yusuf, sangat-sangat cinta kepada Nabi Yusuf, sampai-sampai kecintaannya Nabi Yakub ini membuat iri saudara-saudaranya, membuat iri, yang akhirnya apa? Karena keirian daripada saudara-saudaranya, ya, saudaranya itu membuat kesepakatan, membuat ide supaya Nabi Yusuf itu hilang, supaya Nabi Yusuf itu nggak ada. Akhirnya ada sebagian dari saudara-saudara Yusuf yang berpandangan bahwa mari kita bunuh aja itu Yusuf, karena Yusuf itu masih kecil. Jadi anak kecil itu kan gampang dinakalin, dibodohin, dinakalin dan lain sebagainya. Udah kita bunuh aja itu Yusuf, ya, kita bunuh aja. Terus ada pendapat, kan banyak saudaranya, nggak semua saudara itu satu pandangan, satu pendapat. Maka pandangan saudara yang lainnya itu jangan sampai kita bunuh itu Yusuf, kasihan juga. Tetapi kita lempar aja ke sumur, biar itu nantinya dia mati, nantinya ada orang yang nolong, yang penting dia hilang aja, ya, kita ceburin aja ke sumur. Akhirnya dari rencana-rencana yang dibuat oleh saudara-saudara Yusuf, maka diambillah pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf itu kita lempar ke dalam sebuah sumur. Lalu para saudara Yusuf alaihi salam setelah membuat kesepakatan, mereka semuanya meminta izin kepada ayahnya Yakub alaihi salam supaya mereka bisa keluar membawa Yusuf untuk bermain bersama mereka, ya. Tetapi Nabi Yakub mengizinkan dengan sebuah syarat supaya bisa menjaganya. Tapi ketika sepulangnya mereka dari bermain di kebun, dari hutan, ternyata Yusuf alaihi salam tidak kembali kecuali dengan pakaian yang berlumuran darah. Faja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Jadi darahnya itu dibuat-buat. Tapi Nabi Yakub alaihi salam tidak percaya. Nah, dari sinilah, karena Nabi Yusuf kecil itu belum jadi nabi ketika dilempar, ya. Akhirnya datanglah gerombolan orang, di mana gerombolan tersebut adalah seorang musafir yang ingin mendapatkan air. Maka diambillah sebuah ember, kemudian subhanallah, Yusuf kecil itu, ya, kecil itu artinya apa? Itu memegang tali namanya ember itu, ya, tali ember, sehingga ditariknya itu sama pengambil air, dan Yusuf akhirnya keluar dari sumur. Setelah itu, dulu masanya itu kan masih sistem perbudakan. Akhirnya Yusuf oleh penemu Yusuf itu dijual belikan di pasar. Yusuf kecil dijual belikan di pasar. Waktu itu nggak ada mengenal Yusuf karena kegantengannya, karena masih kecil, ya kan? Dijual dengan harga yang sangat-sangat murah, ya kan? Namanya dijadiin budak, dan dibelilah oleh keluarga dari kerajaan Mesir, Aziz Mesir, jadi menterinya dibeli sama kerajaan Mesir. Nah, seorang yang membeli, rajanya itu bilang kepada istrinya, tolong ini rawat
ini anak tolong rawat, perbaiki semuanya, pokoknya rawat ini anak. Nah, setelah dirawat ternyata Yusuf kecil itu bertumbuh menjadi seorang pria dewasa yang ganteng. Sehingga karena kegantengannya, warawadathu allati huwa fi baitiha, Yusuf itu dibujuk untuk berbuat zina oleh majikannya sendiri. Kalau sekarang mah banyak di film-film sinetron, ya kan? Ternyata sinetron itu ngikutin cerita-cerita terdahulu. Iya. Jadi karena kegantengannya, ya, Yusuf itu dibujuk. Yusuf itu dibujuk untuk berbuat zina sama majikannya. Itu suruh masuk aja. Awsal aziz zaujatu antaraha. Namun ketika itu karena apa? Karena istrinya menteri, istrinya raja itu terbujuk oleh rayuan iblis. Qala ma'adzallah. Namun apa yang dijawab oleh Yusuf? Qala ma'adzallah, innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu zalimun. Sungguh aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah Allah Subhanahu wa taala yang telah memperbaiki saya. Innahu la yuflihu zalimun. Sesungguhnya Allah itu tidak membuat orang yang berbuat zalim itu sukses menang. Akhirnya Al-Kisah karena menolak ajakannya, Al-Kisah beliau kejar-kejaran sama ratunya. Nah, sama ratunya sampai merobek kain yang dari belakang. Ketika merobek, sampailah di depan pintu. Akhirnya ternyata ada seorang raja di mana suaminya itu, ya, membuka pintu. Lalu didapati, "Ente ngapa?" Sebelum Yusuf itu berbicara tadi, ratunya itu bilang dia itu mau mencoba untuk, ya, mau berbuat buruk kepada saya. Lalu apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yusuf juga enggak diam diri. Qala hiya rawadatni an nafsi. Dia duluan yang mau mengajak saya, bukan saya. Akhirnya apa? Si Malik itu enggak datang sendirian. Dia datang bersama ajudannya. Oke. Jangan berdebat dulu, ambil kesimpulan. Kalau memang betul kejadian apa yang dibilang oleh perempuan istrinya, maka kita lihat buktinya. Kalau memang sobekannya itu dari belakang, maka betul apa yang dikatakan oleh istrinya itu betul. Yusuf mau berbuat tidak baik. Tetapi kalau robeknya dari belakang, maka perempuannya itu yang bohong. Karena dia lari kan, disobek dari belakang. Tapi kalau di depan dia mau berbuat sesuatu. Setelah dilihat ternyata robeknya dari belakang. Oh, ternyata dari sini udah kelihatan bahwa udahlah istighfar aja itu perempuan, sesungguhnya ini adalah perbuatan kau gitu. Tetapi Al-Kisah sampai kabar tersebut terdengar oleh para perempuan. Coba orang kerajaan terdengar mau berbuat buruk, kan malu itu, malu. Akhirnya apa? Karena nggak mau nanggung malu itu perempuan, seorang ratu katakannya. Seorang ratu nggak mau menanggung malu. Oke, kalau kamu nggak percaya kalian, silakan. Siapa yang tadi nyinyirin saya? Diundang mereka semuanya ke istana, dikasih buah apel dan sebuah pisau. Udah, potongin aja itu buah apel. Sudah lagi motong-motong. Oke, Yusuf keluar. Setelah Yusuf keluar, di mana semuanya itu adalah kaum wanita, Yusuf seorang diri, laki-laki, suruh keluar. Setelah keluar, masya Allah, ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Kata mereka, kata-kata, qulna hasya lillah ma hadza basharan in hadza illa malakun karim.
ini bukan manusia ini katanya, ini adalah malaikat, jelmaan malaikat ini, karena saking gantengnya, bukan ganteng tapi saking gantengnya. Saking gantengnya, akhirnya tanpa sadar mereka Al-Kisah terpotong, teriris jari-jari mereka, nggak kerasa. Coba, bijamalihi yaqta'na aydiyahunna, karena melihat kegantengan dari Yusuf, mereka nggak sadar memotong jari jemarinya. Maka karena mereka nggak kerasa kepotong, ratunya itu menjawab, itulah mengapa saya mengajak dia perbuatan buruk. Kalian aja nggak tahan katanya. Kalian aja sampai teriris, gimana saya yang sehari-hari sama dia katanya. Kan dia tinggalnya di situ-situ juga di istana, mereka datang dari luar, ya kan. Saya yang setiap hari melihat Yusuf, gimana nggak tahan, akhirnya begitu. Nah, akhirnya karena dia ratu, mau nggak mau Yusuf alaihissalam masuklah juga ke dalam penjara. Orang benar masuk penjara. Maka jangan salah, Pak. Boleh jadi orang benar masuk penjara, apalagi orang salah. Mungkin kita bisa mengelak di dunia, tapi nggak bisa mengelak di akhirat. Dan masuknya Yusuf ke dalam penjara itu benar-benar terlepas daripada tuduhan buruk. Nah, tetapi mau gimana lagi? Itu adalah kerajaan si Tuan Putri, ya kan? Bebas dong, Sultan. Ya. Sultan mau ngapain aja bebas tuh, dan pokoknya dia masuk penjara. Nah, ketika masuk penjara, ternyata Nabi Yusuf, Yusuf itu masuk ke penjara, itu belum jadi nabi tuh, belum jadi udah jadi sosok pria dewasa, belum jadi nabi. Masuk ke dalam penjara, di dalam penjara satu sel dengan 2 orang. Satu orang itu adalah dia adalah seorang pelayan raja, orang yang suka pelayan membuat minum, ya kan? Biasanya kalau orang raja kan pelayannya beda-beda, yang makan sendiri, minum sendiri, yang cuci sendiri, beda-beda. Kalau sekarang makan kan beda, ya nyuci, ya segala macam diborong. Kalau orang sultan mah bebas, ya kan? Nah, jadi ada satu orang yang masuk satu sel dalam Yusuf itu, pelayannya raja yang bikin minum. Kedua, tukang roti yang suka menyiapkan makanan buat raja. Nah, pada suatu malam mereka berdua itu mimpi. Yang satu dia membuat khamar, artinya minuman. Yang kedua, mereka satu lagi melihat banyak burung di atas kepalanya, kan? Akhirnya tolonglah mengadu kepada Yusuf, ingin ditakwilkan mimpinya. Akhirnya dijelaskan bahwa yang pertama yang membuat minum, dia nanti akan dibebaskan dari penjara, tetapi yang satu akan dihukum mati. Nah, digantung nanti, ya kan? Nanti dia dihukum mati, nanti banyak burung yang memakan dia. Yang satu bebas, yang satu dihukum mati. Nah, ketika sudah kayak gitu, oh ya, ternyata benar mimpi yang ditafsirkan oleh Yusuf benar terjadi seperti itu. Yang satu bebas, yang satu dihukum mati. Dan ketika satu itu dinyatakan bebas, Nabi Yusuf itu berkata kepada yang berbebas, tolong berikanlah peringatan kepada sang raja bahwa saya itu nggak bersalah gitu, tolong gitu. Ya, nanti saya sampaikan. Akhirnya dia bebas, yang satu dihukum mati. Jadi tukang bikin bikin makanan dia dihukum mati. Yang satu yang buat minuman dia dibuat bebas dan tetap melayani sang raja, menjadi pelayan pembuat air minum.
Nah, ketika bebas ternyata sang raja pun bermimpi. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat ya ayyuhal malau aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Kemudian apa yang dijawab oleh bahwa saya ini kata raja nih. Kata raja, saya ini semalam bermimpi. Apa mimpinya? Ada 7 ekor sapi ya yang keluar dari dari sungai. 7 sapi ini sab'a baqaratin, keadaannya mereka itu gemuk-gemuk ya, 7 ekor gemuk. Kemudian ada lagi 7 ekor sapi keluar dari sungai, tapi dia kurus banget, yang mana akhirnya 7 sapi yang kering ya, dia makan 7 sapi yang gemuk. Jadi yang kering, yang kurus makan yang gemuk. Ini gimana tafsirnya? Akhirnya apa? Karena tadi dia pernah dipenjara sama Yusuf. Oh ya. Jadi ingat, udah nanti saya yang saya bantu. Kenapa? Ketika itu Malik sang raja itu minta pendapat tafsir mimpi kepada orang-orang sekeliling, nggak ada yang bisa jawab. Qalu adghathu ahlam, katanya ini mimpi yang ngawur nih, nggak jelas karena banyak campurannya, ini yang gemuk, ini yang kering, yang kurus, nggak jelas. Akhirnya tadi pelayan tadi yang pernah dipenjara sama Yusuf, dia balik ke penjara dan bilang, ini bagaimana tafsirnya bahwa raja pernah mimpi seperti ini. Oh ya, apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa posisinya kan di Mesir kerajaannya itu, karena Nabi Yusuf itu dibeli dan segala macam, dan akhirnya Nabi Yusuf itu tinggalnya di Mesir. Dan Nabi Yusuf itu menjadi nabi ketika di dalam penjara. Jadi diangkat menjadi nabi itu ketika dalam penjara. Maka nggak heran kalau orang jadi hebat ketika di dalam penjara. Kan jangan putus asa. Ya. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan bahwa nanti ini ada 7 tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, pokoknya 7 tahun, di mana negeri Mesir ini akan dibuat oleh Allah serba makmur. Semua tumbuh-tumbuhan ada, serba makmur lah, kaya. Nah setelah itu 7 tahun kemudian dia akan dilanda kekeringan selama 7 tahun. Jadi 7 tahun makmur, 7 tahun kekeringan, sengsara, nggak ada bahan pangan, bahan pokok nggak ada. Nah akhirnya apa nasihatnya di tafsir mimpinya? Nah nasihatnya adalah ketika 7 tahun itu tolong disiapkan untuk 7 tahun kekeringan. Jadi punya modal, punya bekal. Jadi nggak benar-benar kekeringan. Nah itu tafsir yang diberikan oleh Yusuf di dalam penjara. Akhirnya apa? Ketika diberikan tafsir oleh Yusuf, akhirnya sang raja itu tolong datangkan Yusuf, keluarkan Yusuf dari penjara. Oh enggak, Yusuf jaga image nggak mau. Saya nggak mau keluar penjara. Saya mau keluar penjara asalkan saya terbukti tidak bersalah. Hebat kan? Bukan karena jasa yang beliau berikan kepada raja kemudian langsung udah bebas aja, enggak. Karena ini menyangkut harga diri. Kalau dia keluar sembarangan, berarti dia salah dong. Ya kan? Enggak. Saya nggak mau keluar. Tolong buktikan kalau saya ini nggak bersalah. Akhirnya apa? Ya, akhirnya perempuan-perempuan yang tadi diundang ke istana beserta ratunya dipanggil sama raja. Ini gimana ini? Oh iya, dia itu adalah laki-laki yang soleh, yang baik. Dia nggak berbuat buruk, sayalah yang berbuat buruk, kata ratunya. Karena saya yang membujuk dia untuk berbuat buruk.
Nah, akhirnya dengan itulah Nabi Yusuf mau keluar dari penjara. Tapi nggak sampai situ aja. Sudah mau keluar penjara, ngasih syarat lagi. Oke, saya keluar penjara. Saya juga ada permintaan. Apa mintanya? Tolong saya jadi bendahara negara. Bendahara negara siapa? Tolong saya jadikan bendahara negara. Oke, insya Allah ini hafizun alim. Saya adalah orang yang amanah, yang jujur, yang selalu menjaga. Akhirnya apa? Permohonannya itu dikabulkan oleh sang raja. Nah, mulai ketika Nabi Yusuf, nah itu sudah keluar dari penjara inilah. Nah, keluar dari penjara ini Nabi Yusuf posisinya sudah menjadi nabi, sudah diangkat jadi nabi. Nah, ketika sudah keluar menjadi menteri, baru Nabi Yusuf punya kisah lagi dengan saudara-saudaranya. Setelah keluar, baru sudah jadi menteri, bendahara, ya kan? Ternyata saudara-saudaranya itu datang ke Mesir, ya, datang dari Syam, pengen membeli bahan-bahan pokok, karena di negeri Syam itu sedang kekeringan, maka datang ke Mesir supaya bisa beli bahan-bahan pokok, ya biji-bijian dan segala macam. Akhirnya ketika datang, Yusuf itu kenal sama abang-abangnya itu, karena Yusuf itu kecil, kan adik paling bungsu. Adiknya lagi ada Benyamin sebenarnya, tapi adik paling kecil ya Yusuf dari saudara-saudaranya. Jadi Nabi Yusuf itu kenal sama abang-abangnya. Oh, ini abang-abangnya, tapi abang-abangnya yang kenal Yusuf. Akhirnya apa? Enggak mau. Kalian boleh mendapatkan bahanan pokok dari saya, kecuali kalau kalian itu mau membawa adik kecil kalian yang namanya Benyamin. Kalian punya kan? Ya. Dia nggak curiga situ. Akhirnya apa? Kalau kalian boleh, nanti saya kasih itu bahan-bahan pokok. Akhirnya dia balik dong, kan nggak diterima. Tetapi secara diam-diam itu, ketika disuruh pulang lagi sama Nabi Yusuf, ya, secara diam-diam Nabi Yusuf itu memerintahkan itu, kasih di dalam tasnya itu bahan-bahanan pokok, ditaruh aja, ya, taruh di dalam dalam bekal mereka bahan makanan pokok, ya kan, supaya mereka bisa pulang. Setelah pulang ternyata dibuka, ternyata ada makanan pokok yang mereka dapatkan dari Nabi Yusuf tanpa ada bayaran. Tiba-tiba ada aja, kayak gitu. Dan karena sudah janji supaya mendapatkan bahan makanan pokok, bernegosiasi sama bapaknya. Bapak, tolonglah, Yakub alaihissalam posisinya di negeri Syam kan, tolong kirimkan Benyamin sama saya supaya kita bisa balik ke Mesir, ya kan, dan bisa mendapatkan bahanan pokok tambahan. Oh, enggak mau lah, nanti hilang lagi. Sama kejadiannya ketika Yusuf, ya, udah firasat lagi nih, ya kan, bapaknya firasatnya tajam nih, enggak mau lah. Oke. Akhirnya dengan negosiasi yang alot, akhirnya Benyamin itu lepas, diizinkan oleh bapaknya, ya, oleh bapaknya Yusuf. Akhirnya Benyamin itu pergi bersama saudara-saudaranya, abang-abangnya, bertemu dengan Yusuf. Ketika masuk ke Yusuf, akhirnya Nabi Yusuf itu memeluk itu adiknya, dipeluk adiknya. Dia bilang, tapi diam-diam, kayak gini, diam. Tolong, saya itu Yusuf abangmu, gitu. Tolong jangan kasih tahu kepada yang mereka, ya kan, abang mereka. Oke, setelah itu, sudah mereka akhirnya karena sudah menepati janji mendatangkan adiknya. Nah, sebelum mau pulang, jadi raja itu punya bejana, di mana bejananya itu adalah
yang mungkin barang berharga raja ya, nggak boleh hilang. Barangnya itu buat minum, ina asyurb. Falamma jahazahum bijahin qala atuni bi akhil lakum min wi'ai. Jadi ada tempat minumnya raja. Nah, Nabi Yusuf itu membuat minuman itu kayak gelas mungkin ya, itu ditaruh di dalam tasnya Binyamin, adiknya. Kan dia cuma minta Binyamin suruh datang, kan? Akhirnya ditaruh di tasnya Binyamin. Sudah mau pulang, sudah mau keluar dari istana, tolong stop dulu, jangan buru-buru pulang, jangan buru-buru pergi. Kenapa emang? Kami kehilangan air wadah air minum bejana. Ya, bejananya milik raja. Oh, kami datang bukan pencuri, kami datang untuk membeli. Jadi nggak mungkin kami mencuri, ya kan? Oh, nggak bisa, karena kami kehilangan nih. Buktikan kalau memang kalian nggak pencuri. Apa balasannya? Oke, balasannya adalah kalau memang kami ada pencuri, yang mencuri itu menjadi tawanan, menjadi budak. Dan dulu memang sistemnya begitu. Kalau yang mencuri itu jadi budak. Akhirnya setelah digeledah dari mulai saudara-saudaranya nggak dapat. Giliran adiknya terakhir, ternyata ada di dalam tas adiknya. Akhirnya kecandak tau nggak? Ketangkap itu Bunyamin. Akhirnya was-was itu, ya Allah, bener apa kata bapak saya ini, jangan-jangan hilang, nanti gimana saya ngomong sama ayahnya nih. Bingung tuh ayahnya. Akhirnya negosiasilah lagi sama Yusuf itu, tolonglah jangan ambil itu Bunyamin, saya kan udah janji sama ayahnya gitu. Dia itu punya bapak yang sudah tua, dia sudah nangis sampai buta gitu kan, sampai penglihatannya itu hilang karena gara-gara banyak nangis atas kehilangan abangnya Yusuf katanya. Dia nggak tahu yang dia bicarakan sama Yusuf. Lu lah ganti sama salah satu dari kami gitu. Nggak mau. Qala ma'adallah an na'khudha illa ma wajadna. Udah, emang kami mau ngambilnya udah sesuai perjanjian, nggak bisa ditawar. Akhirnya dengan hati yang sangat sedih, dia balik dengan tidak membawa Binyamin, adiknya. Nah, disitulah mulai bapaknya itu sedih banget nih, Yusufnya hilang, adiknya lagi hilang. Nah, akhirnya apa? Udahlah, jangan bersedih, tolong balik lagi ke sana ya, tolong balik lagi ke sana. Nanti bilang aja, tolong dirasa-rasa apakah. Jadi ketika pulang nggak membawa Bunyamin, bapaknya itu udah firasat, ini jangan-jangan di sana ada Yusuf gitu. Makanya dibilang, tolong balik lagi ke sana. Dia ngadunya ngelak, kayak bapak, kami datang ke sana ternyata Binyamin itu mencuri barangnya milik raja. Akhirnya mereka menangkap Binyamin. Oh, nggak percaya, saya nggak percaya. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Ya, enggak, itu adalah urusan kalian gitu, saya nggak percaya. Udah, kalian balik lagi, fatahassasu mi Yusuf wa akhi, tolong dirasa-rasa mana gitu. Akhirnya dia mengadu bersama ayahnya, ya kan. Akhirnya dapat itu, ketemu, berjumpa lagi Yusuf. Nggak bilang Yusuf, tolonglah, kami ini sudah dari keluarga yang melarat, kekurangan dan lain sebagainya ya, tolong bantulah kami. Akhirnya disitulah Nabi Yusuf mulai merasa iba ya, merasa iba adalah terhadap keadaan saudaranya, abang-abangnya. Akhirnya qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi in antum jahilun. Kalian ingat nggak apa yang telah kalian perbuat terhadap Yusuf dan adiknya? Qalu a anta Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Ya, saya adalah Yusuf dan ini adalah adik saya. Oh ya Allah, masya Allah. Disitulah seabang-abangnya itu masya Allah memuji, ternyata engkau Allah itu sudah menolong engkau gitu, ya kan? Udahlah Allah. Akhirnya udahlah, ini tolong, ini saya punya pakaian
bawa pulang, suruh pulang lagi, pulang lagi, bawa kasihkan kepada ayah, udah kasihkan aja, insya Allah tadi penglihatannya akan balik lagi. Itu termasuk daripada mujizat. Pakaian Yusuf dibawa pulang sama abang-abangnya, berikan kepada ayahnya, insya Allah penglihatannya sembuh. Penglihatannya akhirnya pulang sampai depan pintu, ternyata ayahnya itu Yakub alaihissalam mencium bau Yusuf dari pakaiannya. Innila ajidu riha Yusuf laula an tufannidun qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Akhirnya benar. Akhirnya dengan pakaian Yusuf, Nabi Yakub kembali bisa melihat. Ternyata terbukti bahwa Yusuf itu masih hidup. Akhirnya Yusuf abang-abangnya itu membawa mereka semuanya ke Mesir. Balik lagi ke Mesir. balik lagi bolak-balik. Coba bayangkan berapa bulan-bulan hari itu mereka. Jangan bayangkan sekarang moda transportasi serba ada. Mereka perjalanan melalui onta. Perjalanan hewan di gurun Sahara itu paling, hewan satu-satunya di Sahara yang paling bisa berjalan di Sahara adalah onta. Makanya disebut wa minal ibili kaifa khuliqat. Memang diciptakan oleh Allah, onta itu bisa berjalan di pasir. Bapak bisa berjalan di pasir, hebat Pak. Pasir, bener-bener pasir nggak bisa, artinya berat banget. Ada pasirnya naik ke sepatu nggak bisa, tapi onta itu jalannya santai aja dia, ya tebak. Makanya perjalanan di gurun Sahara itu menggunakan onta. Ya, coba bayangkan bolak-balik itu berbulan-bulan, itu nggak sembarangan 1 hari 2 hari kemudian urusan kelar, enggak. Nah, akhirnya ketika sampai di Mesir, akhirnya orang tuanya itu diangkat ke podium, ya, dan abang-abangnya semuanya itu bersujud kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berkata, "Hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan." Ini adalah takwil. Takwil itu apa ya? Tafsir, ya, tafsir mimpi yang dulu pernah saya mimpi waktu masih kecil, bahwa saya melihat 11 bintang bersujud dan 2 orang, matahari dan bulan. Ternyata matahari dan bulan itu adalah orang tuanya, ibu bapaknya. Subhanallah. Akhirnya begitulah ceritanya. Nabi Yusuf alaihi salam dikasih usia oleh Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 10 tahun. Nabi Yusuf 110 tahun. Panjang ya Pak? Panjang. Dimakamkan di Mesir. Tetapi kalau Bapak nyari berziarah ke Mesir, terus kemudian nyari di makamnya Nabi Yusuf, nggak nemu, Pak. Kenapa nggak nemu? Karena dimakamkan di Mesir, tetapi ketika kejadian Musa dan Firaun itu terjadi kisahnya setelah Nabi Yusuf. Ketika Musa dan pengikutnya keluar dari Mesir, maka makamnya Nabi Yusuf itu dibawa sama Musa ke Palestina. Maka Nabi Yusuf itu sekarang makamnya di Palestina. Yang bawa siapa? Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu kisahnya setelah Nabi Yusuf. Jangan sampai